Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Mat Syairozi. Oke, kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas ya soal-soal ujian nasional untuk bagi kakak yang ada di SMA jurusan IPS untuk UN Matematika tahun 2019. Harapannya ini bisa membantu Anda yang akan melaksanakan ujian nasional di tahun 2020. Karena biasanya soal-soalnya hampir sama, tinggal angka-angkanya ya dan beberapa diubah. Tapi intinya kisi-kisinya sama. Oke, bagi Anda yang belum melihat bagian yang pertama, karena ini merupakan bagian yang kedua ya, silakan nanti bisa dilihat di deskripsi. Akan saya tuliskan linknya di deskripsi. Oke, kita akan langsung di soal nomor berikutnya, yaitu soal berapa ya? Nomor 13 mungkin. Oke. Nah, soal nomor 13. Persamaan grafik fungsi kuadrat pada gambar di bawah ini ya, itu yang mana? Nah, ini adalah fungsi kuadrat. Nah, sebetulnya banyak cara, ada rumusnya dan juga bisa kita cara coba-coba. Kita lihat di sini. Ini adalah titik berapa ini? Ini grafik ini memotong sebuah y di titik 0,4 ya kan. Artinya kalau misalkan apa namanya ini itu x-nya kan 0, y-nya kan 4. Berarti di pilihan ganda ini kalau x-nya kita ganti 0 maka hasilnya itu 4. Itulah jawabannya. Sekarang yang ini. Kalau x-nya kita ganti 0 maka ini 0 min 0 min 2. Lah ini kan min 2 berarti ini salah. Ini kan plus 2 berarti salah. Ini plus 4. Oh ya, betul. Karena kan plus 4. Kemudian ini min 4. Oh, salah. Ini plus 4 ya. Berarti ini betul. Jadi kemungkinannya ada dua, yaitu kalau nggak C ya E. Nah, berikutnya kita akan gunakan informasi yang lain, yaitu apa? Ini kan titiknya kan 1,2 ya. Artinya kalau misalkan ini x-nya, ini kan x, ini y. Artinya kita di antara C dan E ini kita akan masukkan x-nya ya. Kalau misalkan x-nya 1 berarti ini kan 2 kurangi 4 tambah 4. Nah, tambah 4. Berarti ketemunya 2. Nah, ini berarti kan 1,2. Nah, yang E kalau misalkan x-nya ganti 1 berarti kan 1 kuadrat kan 1 berarti 2 ditambah 4 kali 1 kan 4 kurangi 4 ditambah 4. Ini berapa ini? 10. Oh, berarti ini memotong di titiknya di 1,10. Nah, padahal yang diminta itu 1,2 sehingga jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Jadi kita tanpa menggunakan rumus. Oke, itu. Nah, ya, semoga bisa dipahami ya. Lanjut berikutnya. Oke. Oke, nomor 14. Diketahui barisan aritmatika mempunyai suku kedua bernilai 4 dan suku ke-8 bernilai 22. Nah, berarti kita gunakan rumus bahasa aritmatika, yaitu apa? UN sama dengan A plus N-1 kali B. Oke, kita tuliskan di sini. Ini wajib hafal ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Di mana A itu suku pertama, B itu bedanya, N itu ya suku ke N. Kadang U2 ya berarti N-nya 2, U8 ya N-nya 8. Nah, ini diketahui U2-nya bernilai 4. Suku kedua bernilai 4. Berarti U2 sama dengan U2 kan A. 2 kali 1 ya 1, berarti A plus B. Sama dengan berapa tadi? 4. Nah, ini kita peroleh suatu persamaan kayak gini. Terus berikutnya, suku ke-8 itu 22. Suku ke-8 20, berarti ini A plus 7B. Kenapa kok 7B? Iya, karena kan N-nya kan 8. 8 kurangi 1 ya 7. Itu sama dengan 22. Oke. Jadi kita peroleh dua persamaan ini sehingga kita akan gunakan eliminasi. Ya. Misalkan ini A plus
7B itu sama dengan 22, kemudian yang bawah ini yang kecil biar memudahkan Anda melihat, ini 4 ya, kita seret dikurangi, ini 0, A kurangi A, ini 7 kurangi 1, 6 ya, 22 dikurangi 4 itu 18, sehingga B-nya sama dengan 18 dibagi 6, yaitu 3. Oke, B-nya 3. Kemudian untuk mencari A, nah berarti kita gunakan salah satu persamaan, yaitu yang atas. Coba yang ini. Berarti kan A plus B sama dengan 4. A plus B sama dengan 4. Lah B-nya 3, ya A plus 3 sama dengan 4. Berapa tambah 3 hasilnya 4? Ya 1. 1 tambah 3 kan 4. Nah, ini. Oke, diperoleh A1, B3. Sekarang kita tinggal masukkan di rumusnya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Ditanya U berapa? U15. Berarti U15 sama dengan A-nya 1, ya kan? N-nya tadi 15. B-nya 3 kali 3. 1 tambah 14 dikali 3. Ada penjumlahan, ada perkalian. Yang kita dahulukan yang perkalian dulu. Berarti 1 ditambah 14 kali 3 itu 42. Berarti jawabannya adalah 43. Oke. Itu mana ya? A ya. Oke. Oke, ini. Semoga bisa dipahami. Sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu bagi Anda yang belum subscribe ya, karena itu cukup membantu saya. Oke. Lanjut. Nah, soal berikutnya, soal nomor 15 ini apa ini? Ternyata masih sama ya, tentang barisan aritmetika. Ya. Cuman di sini diketahui suku ketiga. Kita tadi tahu bahwa UN sama dengan A plus N-1 kali B. Kalau misalkan ditanya, kalau diketahui U berapa? 3, berarti kan A plus 2B ya. Ini dengan cara yang tadi. Yaitu berapa? 4. Terus satunya U berapa? U15. U15 berarti A ditambah 14B sama dengan 40. Nah, ini kan bisa kita langsung kurangin aja ya, eliminasi biar cepat. Karena Anda tadi sudah melihat langkah yang sebelumnya. A kurangi A 0, 2 kurangi 14 min 4 kurangi 40 min 36 ya. Kemudian B sama dengan min 36 bagi min 12, yaitu B-nya 3. Nah, sama dengan yang tadi ya, B-nya 3, tapi A-nya nggak sama ini kayaknya. Untuk mencari A, kita pilih salah satu, misalkan yang ini, yang atas. Nah, sehingga A ditambah 2B sama dengan 4. A ditambah 2 kali 3 sama dengan 4. A ditambah 6 sama dengan 4. Nah, ini. Berapa tambah 6 sama dengan 4? Nah, pasti min ya. Atau kalau bingung, ini dipindah aja. Ini kan plus, pindah jadi min. Berarti 4 kurangi 6. Nah, berarti min 2. A-nya min 2, B-nya min 3. Yang ditanya adalah jumlah 20 suku pertama. Ya, berarti kita jumlah. Jadi U1, U2, U3, U4 terus sampai U20 di total berapa hasilnya. Nah, ini kan itu kalau Anda nggak hafal rumusnya kan di manual. Dan agak lama ya. Maksudnya manual itu kan gini. Suku pertama berapa? Min 2. Oh ya wis. Berarti ini min 2. Suku kedua yaitu tambah 3 berapa? 1. Suku ketiga ini tambah 3 4. Suku ke berikutnya tambah 3 7 dan seterusnya sampai suku yang ke-20. Nah, itu kan cara manual. Nah, kalau kita sudah berumus ya langsung kita gunakan rumus yaitu SN sama dengan N per 2 2A plus N-1 kali B. Nah, ini N-nya adalah 20, berarti S 20. Berarti 20 dibagi 2, 2 kali A-nya berapa? Min 2. Ditambah
20 kurangi 1, 19. 19 kali bedanya 3. Oke. Ini kan bisa kita bagi jadi 10 ya. Kemudian 2 kali 2 min 4. Terus 19 kali 3, 57. 4 ditambah 5, min 4 ditambah 57, yaitu 53. Berarti 10 kali ini ya 530. Oke, ini adalah S20. Sehingga jawabannya masih sama, yaitu yang A. Oke ya, semoga bisa dipahami. Jadi saya juga mau dukungannya untuk follow akun Instagram @serozi dan juga memberikan like di fanpage Serozi yang akan ada di deskripsi ya. Jadi ya di deskripsi saya berikan link tentang link Instagram dan Facebook. Oke, lanjut. Nomor 16, kita masih berkutat dengan deret ya. Barisan dan deret, ini deret. Bedanya barisan dan deret. Kalau barisan itu dipisahkan dengan tanda koma, tapi kalau deret itu ini penjumlahan. Tapi di sini geometri. Ya. Di deret geometri tak hingga. Ini ada rumusnya. S tak hingga. Tadi kan S20, ini kan S tak hingga. Ya, kenapa kok tak hingga? Karena ini nggak ada batasnya. Ya. Nggak ada batasnya. Kemudian tapi ini rasionya selalu pecahan. Ya, selalu dikurang dari 1. Ini rasionya, kalau misalkan rasionya itu kayak gini, itu nanti akan membentuk suatu deret tak hingga, geometri tak hingga. Ini rasionya A-nya berapa ini? A-nya 3. Terus kalau ingin mencari rasio, oke, ini rumusnya dulu ya. Rumusnya kan A per 1 min R. A-nya sudah ada 3. Sekarang R-nya. Rasio itu diperoleh dari U2 per U1. Nah, ini U2-nya kan 3 per 2. Dibagi 3. Nah, berapa ini kayak gini? Atau gampangannya 3, biar bisa menjadi 3 per 2. Ini kan dikali setengah ya kan? Ini ke sini kan dikali setengah kan? Berarti rasionya adalah setengah. Atau kalau menggunakan bagian ini, kalau bingung, ini kan per 1. Terus dibalik. Cara coret ini kalau cara lamanya kayak gini. Jadi R setengah hanya 3. Terus kita tinggal masukkan 3, 1 min setengah. 1 kurangi setengah ya setengah. 3 dibagi setengah ya berarti 3 kali 2. Nah kayak gini 6. Masih sama A ternyata ya. Oke. Bisa dipahami ya. Saya doakan semoga UNAS-nya minggu depan atau nggak tahu berapa hari lagi, karena mungkin beberapa ada penundaan adanya efek corona ya. Semoga nanti menghasilkan nilai yang bagus dan juga kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan, karena kita sekarang sudah ada wabah corona. Oke, lanjut. Nomor 17. Ini tentang ini barisan ya, geometri. Barisan geometri adalah barisan yang punya rasio. Nah, ini tapi apa ini diketahui U2. Ini U2, U5. Ditanya rumus jumlah n suku pertama, ditanya Sn. Bukan UN ya, tapi Sn. Sn itu jumlahnya. Nah, ini berarti kita memproses ini. Rumusnya UN itu apa? UN itu barisan geometri itu A kali R pangkat N min 1. Nah, diketahui ini suku kedua itu 6, suku kelima 162. Sekarang kalau saya bagi ya, yang besar kurangi yang besar dibagi yang kecil. U5 dibagi U2. Itu artinya 162 dibagi dengan 6. Ini kan 27 ya. Ini kan A kali R pangkat 4
ya. Kenapa 4? Karena kan N kurangi 1. Ini U2 itu ya A kali R, karena pangkat 1 ini. Ya, ini pangkat 1. Karena 2 kali 1. Coret-coret. 4 kurangi 1, ini 4 ya. 4 kurangi 1 berarti 3. Sama dengan 27. Berapa pangkat 3 sama dengan 27? Oh, 3. Kenapa kok 3? Karena 3 pangkat 3 itu adalah 27. Oke, jadi rasionya 3 sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari A. Untuk mencari A, kita gunakan salah satu, misalkan yang ini ya, yang U2. Oke. U2 itu sama dengan, mana tadi ya? Oh, ini 6. Sama dengan 6. Oke. U2 terupusa A kali R. Nah, R-nya itu tadi ketemu 3. Berarti A kali 3 sama dengan 6. Berapa kali 3 sama dengan 6? Ya 2. Kok bisa 2? Ya 6 bagi 3. A-nya 2, R-nya 3. Sekarang kita akan mencari. Yang paling mudah itu adalah, ini benar banyak cara ya, tapi yang paling mudah itu kita manfaatkan bilangan ganda. Nah, U1, U1-nya berapa? U1-nya kan 2. Nah, U2-nya berapa? U2-nya 6. Nah, ini diketahui 6. Karena ini ke sini kan dikali 3. Terus U berapa lagi? U3, ya 6 kali 3, 18. U4, 18 kali 3, 54. U5, 162, dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang yang ditanya adalah rumus SN. Gampangnya ini adalah S1. Nah, ini adalah U1 dan ini adalah S1. Nah, ini adalah U2, tapi kalau ditanya S2 itu U1 ditambah U2. Paling mudah masukkan N-nya. Berarti kalau saya masukkan N-nya 1, harusnya hasilnya 2. Kita cek. Ini kalau N-nya 1, berarti 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? 3. Oh, ini bukan jawabannya. Terus yang ini yang B. Yang B, 3 pangkat N kurangi 1. Sekarang N-nya ganti 1. 3. 3 kurangi 1, 2. Oh, ini betul. Terus yang ini 3 pangkat 1, 3. 2 kali 3, 6. 6 kurangi 1, 5. Oh, salah. Coba ini 3 per 2. 3 pangkat 1, 3. 3 kali 1, 2. Coret-coret, oh hasilnya 3. Oh, salah. Ini coba 2 pangkat 1, 2. 2 kali 1, 1. Hasilnya 3. Oh, salah juga. Sehingga jawaban yang betul adalah yang B. Nah, kayak gitu ya. Ini merupakan cara ketika kita tidak hafal rumus atau kita tidak banyak menguasai tentang perhitungan aljabar matematika. Karena untuk memproses rumus ini diperlukan suatu pengetahuan aljabar, dan saya bisa memahami ya, karena tidak semua siswa itu bisa jago dalam aljabar. Oke, next berikutnya. Nah, berikutnya ini tentang bunga majemuk. Oke. Pak Ahmad ya menabung di bank sebesar 10 juta dengan bunga majemuk 3% per 3 bulan. Jadi 3% per 3% itu per 3 bulan. Berarti 1 bulannya 1%. Besar tabungan Pak Ahmad selama 1 semester jika selama waktu tersebut ia tidak menambah dan mengurangi tabungan miliknya. Oke, jadi ada keterangan 3 bulan, ada 1 semester. 1 semester itu kan 6 bulan, ya kan? 6 bulan. Berarti bunganya. Nah, sekarang kita tahu rumusnya, bunga majemuk. Ini apa ya ini? Tabungan akhir. Nah, segini aja. Tabungan akhir sama dengan
tabungan awal kali 1 plus bunganya pangkat N. Jadi N itu apa namanya, berapa kali periode bunganya. Nah ini kan 6 bulan, berarti kan 2 kali bunga. Nah sekarang ininya kan 10 juta tabungan awalnya. Ini kan 1, terus bunganya tadi kan 3%. Berarti kan ini 0,03. N-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena 2 kali periode, ya 2 kali bunga ini. Ya, dari mana 2? Ya karena 6 bulan. Kan 3 bulan kan, ini kan per 3 bulan. Nah, karena ini sudah 6 bulan berarti dapat bunga 2 kali. Nah, kayaknya N-nya 2. Nah, berikutnya ini berarti 10 juta. Ini 1,03 pangkat 2. Oke, jadi ini kita hitung 1,03 itu kan sama aja dengan 103 per 100. Karena pangkat 2 maka ada 2. Nah, ini nolnya coret. Dengan ini coret dengan ini. Berarti tinggal 1000 kan ya. Nah, sekarang PR kita 103 kali 103 itu berapa? Nah, ini 103 dikali 103 kali 3 kali 3 9, 0 kali 3 0, 1 kali 3 3 ya. 3 kali 0 0, 0 kali 0 0 0. Ini 3 kali 1 3 0 1 seret tambah 9 0 6 0. Nah, berarti jawabannya adalah ini tinggal nambahin nolnya 3. 0 6 0 9 tambahi 0 3. Oke. Berarti 10.609. Mana ya? A ya. Oke. Oke, semoga bisa membaca atau bisa mendapatkan ide, ya menangkap ide yang saya jelaskan ya. Lanjut. Oke, nomor 19 tentang limits. Ini limit aljabar ya, fungsi aljabar. Jadi ini paling mudah itu kita turunkan saja ya. Turunkan atas bawah, kita gunakan rumus de L'Hopital. Berarti ini limit X menjadi 3, turunkan atas bawah, jelek ini. Berarti ini jadi 2X, ini min 1. Yang bawah jadi 2X, ini min 5. Nah, sekarang kita akan masukkan 3. Berarti menjadi 2 kali 3, 6 kurangi 1. Ini 2 kali 3, 6, 6 kurangi 5. Berarti 6 kurangi 1 itu 5. 6 kurangi 5, 1. Berarti jawabannya 5. Yaitu E. Oke, sekarang nomor 20, yaitu tentang limits X mendekati tak hingga. Nah, ini sebetulnya ada rumusnya ya. Rumusnya yaitu ada cara cepatnya, biar nggak ngitung panjang. Di mana ya? Mungkin di sini ya. Jadi kalau ada limit X mendekati tak hingga, di mana ini adalah kayak gini, akar apa ini nanya ini, AX kuadrat plus BX plus C dikurangi AX kuadrat ya, karena A nya harus sama ini soalnya. Kemudian plus apa ini, MX plus N, ini lambangnya terserah kita. Ini hasilnya itu sama dengan B min M per 2 akar A. Jadi B kurangi M per 2 akar A. Nah ini kalau bentuknya kayak gini, tapi masalahnya nomor 20 bentuknya kayak gitu. Nah tapi jangan khawatir, ini bisa kita ubah. Ini 3 ini kan nggak ada akarnya, tapi bisa kita
kuadratkan, tapi kita akar. Nah, jadi ini merupakan rekayasa biar nanti bentuknya kayak yang dimaksud di rumus. Jadi kita akar tapi kita juga kuadratkan. Nah, 3x pangkat 2 kuadrat, nah berapa ini? Nah, caranya bagaimana? Ya 3x plus 2 kali 3x plus 2, atau cara cepatnya ya 9x kuadrat kayak gini. Ditambah 2 kali 3 kali 2, berapa? 2 kali 3, 6, 6 kali 2, 12. Berarti 12x plus 2 kuadrat, 4. Nah, kayak gini. Berarti ini limit ini bisa kita tuliskan menjadi kayak gini. Seret. Ini 9x kuadrat plus 12x plus 4 dikurangi 9x kuadrat min 5x plus 1. Nah, ini kita peroleh bahwa di sini B-nya 12, M-nya min 5, A-nya 9. Nah, kita gunakan rumusnya B min M berarti 12 kurangi min 5 per 2 akar 9. Sekali lagi ini dari mana? Dari B kurangi M per 2 akar A. 2 kurangi min 5 berarti tambah, ini jadi plus, berarti jadi 17. 2 kali 2 akar 9, akar 9 itu 3, berarti 2 kali 3 itu 17 per 6 Nah, itu ya. Oke, lanjut berikutnya. Oke, ini tentang turunan. Nah, turunan pertama fungsi fx sama dengan 2x min 3 per min x min 1. Ini merupakan turunan bentuk yang U per V. Jadi ada apa namanya? Kalau kita menjumpai rumus turunan kayak gini, U per V, namanya U per V. Jadi kalau ada fx itu kok U per V, maka kalau turunan pertamanya adalah U aksen V min U V aksen per V kuadrat. Nah, berarti kita mencari mendata satu persatu. U-nya apa? U-nya adalah yang atas, 2x min 3. Berarti turunan U aksen, berarti ini 2. Nah, terus yang V. V itu adalah min x min 1. Berarti kalau V aksen ya min 1. Sekarang kita tinggal memasukkan di rumusnya. Di sini ya. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. U aksen V. Sorry. Biar nggak terlalu naik. Oke, U aksen V. U-nya itu, U aksen itu 2. Ini saya tulis ini. Berarti 2. V-nya itu adalah min X min 1. Min. U-nya berapa? U-nya itu 2X min 3. V aksen min 1. V kuadrat ya berarti min X min 1 kuadrat. Di sini saya biar mudah menulisnya dan melihatnya. Oke, dan ini kita kalikan, berarti yang atas itu menjadi min 2x min 2, terus ini min 1, terus dibuka. Hati-hati, ini perlu kejelian kita, karena biasanya ini seringkali menjebak nanti.
Ya, jadi ini plus 2x, ini min 3 plus min 3, berarti ini min 3. Nah, kayak gini. Terus yang bawah ini kan min kalau dikuadratkan berarti sama aja dengan x plus 1 kuadrat. Mungkin ada pertanyaan, kok bisa? Iya. Jadi ceritanya kayak gini loh. Ini kan min x min 1 kuadrat. Itu sama aja dengan min 1 kuadrat x plus 1 kuadrat. Lah x min 1 dan min 1 kuadrat ini kan positif 1. Jadi nggak ngefek. Oke, kita tinggal coret mencoret. Ini 0, min 2 min 3 min 5, berarti min 5 per x plus 1 kuadrat. Ya kayak gini ya. Sehingga jawabannya yang A. Oke. Ya, semoga Anda bisa memahami. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, berikutnya tentang penerapan turunan, tapi di kurva naik dan kurva turun. Nah, kebetulan ini merupakan kurva turun. Nah, kurva dikatakan turun itu manakala turunan pertama sama kurang dari 0. Jadi di mana di sini ya? F aksen X itu kurang dari 0 itu kalau turun. Kalau naik ya tinggal dibalik aja. Nah, cari F aksen X berarti ini kita turunkan ini. X pangkat 3 turunannya yaitu 3x kuadrat. 3x kuadrat diturunkan menjadi 6x. Min 9x diturunkan jadi min 9. Plus 15 diturunkan jadi 0. Nggak usah kita tulis. Nah, oke, ini 3, 6, min 9 kan bisa kita sederhanakan. Itu menjadi x kuadrat. Kita bagi 3 ya. 2x min 3. Ini kalau kita faktorkan yaitu berapa ini? Kalau dikali hasilnya min 3 ditambah hasilnya 2, berarti x plus 3 dan x min 1. Ya, kayak gini ya. Nah, sekarang berarti batasnya itu x itu min 3 atau x-nya itu 1. Jadi tandanya tinggal diubah aja, plus jadi min menjadi plus. Sekarang kita akan gunakan ini garis bilangan. Seret. Jadi ada min 3, ada juga 1. Ada 3 wilayah. 1, 2, 3. Sekarang kita akan masukkan salah satu angka. Cek. Ini kan di sini ya. 0 kan di sini, 0 di sini. Nah, 0 kalau kita masukkan di mana? Di sini. Kalau kita masukkan di sini, jadinya apa? Berarti 0 ya kan? Saya tulis di mana ya nanya? Di sini ya. X kuadrat plus 2x min 3. Kalau kita masukkan x-nya 0, berarti kan 0, 0, min 3. Berarti hasilnya kan min 3 kan ya? Berarti hasilnya kan min. Nah, berarti ini adalah min. Ini pasti plus karena pasti akan selang-seling. Ini plus. Plus, min, plus. Nah, yang diminta di soal itu adalah kurang dari 0 atau negatif. Negatif. Berarti yang negatif itu pasti ini. Nah, ini tandanya kan negatif. Nah, ini kalau kita tuliskan di dalam suatu interval ya, berarti min 3 x 1 kayak gini. Nah, ini ya. Jawabannya mana nih? Oke, ini. Ada ya? Yaitu D. Oke, soal nomor 23. Ini mengenai integral tak tentu ya. Nah, ini jadi ada suatu fungsi diintegralkan hasilnya yang mana. Nah, ini lebih enak, lebih mudahnya itu kita akan turunkan satu persatu biar lebih mudah. Nah, daripada mengintegralkan satu persatu, ini paling enak ini kita turunkan saja ini. Coba ini yang A.
ini kalau kita turunkan jadi di mana nanya, di sini ya. Ini kan menjadi 2x pangkat 3 kali min 6 min 18 kuadrat. Nah ini kan 18, berarti salah, berarti ini bukan. Terus yang ini juga gitu nanti seret, ini kan jadi min 18x. Nah ini bukan. Kenapa bukan? Karena yang ini kan min 9 ya. Oke, lanjut yang C. Ini kalau kita turunkan jadinya 2x pangkat 3 min 9x kuadrat. Ini min 9 ya, hampir betul ya. Terus ini plus 2x. Nah kok 2x padahal ini yang 4x. Oh berarti yang C bukan. Terus yang D. Oke, yang E ini jelas bukan ya. Karena apa? Karena ini kan nanti kalau kita turunkan kan jadi min 18x kuadrat. Nah, ini salah. Ini kayaknya yang D yang memungkinkan. Ini kan kita turunkan menjadi 2x kuadrat min 9x kuadrat. Ini 3 ya. Ini 9x kuadrat plus 4x min 5. Loh, kan sama kan dengan ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, untuk part yang kedua, bagian yang kedua cukup sekian dulu. Manakala nanti misalkan ada banyak permintaan untuk melanjutkan, ya insya Allah kan saya lanjutkan jika ada kesempatan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Semoga sukses, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.